Ada masa di mana sepak bola Italia bukan sekedar permainan melainkan sebuah opera. Opera yang megah yang dimainkan di atas rumput hijau dengan irama taktik, harmoni pertahanan, dan melodi elegan dari kaki-kaki yang paham arti kesempurnaan. Dan di tahun 2006, opera tersebut mencapai puncaknya ketika generasi emas Italia menulis bab terakhir dari kisah kejayaan mereka di panggung dunia. Namun sebelum sinar emas itu muncul di Berlin, Italia sempat tenggelam dalam kabut yang sangat gelap. Kisah ini bukan hanya sekedar tentang kemenangan di atas lapangan, melainkan tentang bangsa yang bangkit dari reruntuhan kehancuran dan menjadikannya bahan bakar untuk abadi. Layaknya kisah cinta kita, Italia juga selalu memiliki hubungan rumit dengan Piala Dunia. Mereka lahir sebagai salah satu kekuatan besar sejak era 1930-an. Italia sampai saat ini sudah meraih gelar juara dunia sebanyak 4 kali. Itu 3 kali lebih banyak dari Spanyol dan 2 kali lebih banyak dari Perancis. Hanya Brazil yang memiliki gelar lebih banyak dari Italia, yaitu 5 gelar. Namun sejak kemenangan di tahun 1982, Gli Azzurri seperti kehilangan arah. Tahun 1990, ketika mereka menjadi tuan rumah, mimpi itu runtuh di semifinal setelah kekalahan menyakitkan lewat adu penalti dari Argentina. 4 tahun berselang, Gli Azzurri melangkah ke final hanya untuk menyaksikan Roberto Baggio, sang pahlawan, menundukkan kepala setelah bola penaltinya melayang di atas mistar gawang Brazil. Dan tahun 1998 serta tahun 2002, Italia kembali tersingkir dengan cara yang sangat menyakitkan. Keputusan wasit, gol offset, dan takdir yang seolah menertawakan mereka. Ketika tahun 2006, banyak yang berpikir Italia telah melewati masa keemasannya. Para pemain bintang seperti Alessandro Del Piero, Francesco Totti, Fabio Cannavaro, dan Alessandro Nesta sudah tidak muda lagi. Bahkan Paolo Maldini saat itu juga sudah tidak ikut bersama bagian Italia di Piala Dunia. Pelatihnya Marcello Lippi juga dianggap konservatif serta sudah tidak cocok lagi memimpin Italia. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, publik Italia tak menaruh harapan besar seperti pada saat Piala Dunia era 90-an hingga tahun 2000. Yang kala itu Italia masih diisi oleh pemain-pemain bintang. Karena menjelang Piala Dunia tahun 2006, mereka menatap krisis lain bukan di lapangan, melainkan di meja sidang. Tepat beberapa minggu sebelum Piala Dunia dimulai, Italia diguncang oleh skandal besar Calciopoli, sebuah kasus yang mengguncang fondasi Serie A, melibatkan klub-klub besar seperti Juventus, AC Milan, Fiorentina, serta Lazio. Nama-nama besar seperti Luciano Moggi dan Adriano Galliani terseret dalam tuduhan pengaturan wasit. Liga Italia yang kala itu menjadi liga terbaik, kini menjadi olok-olokan di seluruh dunia. Dan di tengah kekacauan itu, sebagian besar pemain timnas Italia berasal dari klub-klub yang sedang terlibat dan sedang diadili. Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alessandro Del Piero, Zambrotta, dan Camoranesi dari Juventus, Gennaro Gattuso, Andrea Pirlo, Alessandro Nesta, dan Inzaghi dari AC Milan, serta Luca Toni dari Fiorentina. Bahkan pelatih Marcello Lippi juga disebut-sebut masuk dalam rumor tersebut. Italia datang ke Jerman bukan sebagai favorit, melainkan sebagai tim yang dianggap rapuh, terbebani skandal, terpecah secara emosional, dan diragukan publiknya sendiri. Namun justru dari kehancuran itulah semangat sejati mereka lahir. Italia bergabung di grup E bersama Ghana, Republik Ceko, dan Amerika Serikat. Bukan grup yang mudah, tetapi bukan pula mimpi buruk. Mereka tahu langkah pertama yang harus diambil dengan kepala dingin dan hati penuh tekad. Pertandingan pertama melawan Ghana menjadi panggung pembuka. Andrea Pirlo mencetak gol indah dari luar kotak penalti. Tembakan yang begitu khas, tenang, presisi, dan elegan. Kemudian Iaquinta menambah gol kedua dan menutup kemenangan Azzurri dengan skor 2-0 atas Ghana. Italia tampil seperti tim yang ingin memenangkan badai di rumah sendiri. Namun laga kedua melawan Amerika Serikat berjalan sangat keras. De Rossi mendapatkan kartu merah karena sikutan. Dan Italia harus puas bermain imbang 1-1 melawan Amerika Serikat. Banyak yang mulai khawatir apakah skandal di luar lapangan mulai mempengaruhi fokus mereka. Lalu datang laga ketiga melawan Republik Ceko. Mereka bermain disiplin, elegan, dan klinis. Gol dari Marco Materazzi dan Inzaghi
memastikan Italia lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup dengan 7 poin. Badai mulai mereda, tapi ujian sesungguhnya baru dimulai. Di babak 16 besar, Italia menghadapi Australia, sebuah laga yang penuh ketegangan di mana Italia harus bermain dengan 10 orang setelah Marco Materazzi diusir dari lapangan. Waktu hampir habis, skor masih 0-0. Namun detik-detik terakhir, Fabio Grosso dijatuhkan di kotak penalti. Momen yang menjadi perdebatan hingga saat ini, apakah Fabio Grosso benar-benar dilanggar atau dia hanya diving? Meski begitu, Azzurri mendapatkan hadiah penalti. Francesco Totti, pemain yang dipaksa dibawa oleh Marcello Lippi, menjadi pahlawan kemenangan. Dia maju tanpa ekspresi, menendang pelan, tenang, dan mampu menipu kiper Australia. Italia lolos ke perempat final dan menjadi sebuah takdir bagi mereka. Dunia mulai percaya tim ini punya sesuatu yang lebih dari sekedar bakat. Mereka tak kenal menyerah dan seperti ditakdirkan untuk melaju hingga jauh di Piala Dunia tahun 2006. Lawan berikutnya adalah Ukraina, tim kejutan yang dipimpin oleh legenda AC Milan Andriy Shevchenko. Namun malam itu Italia bermain seolah-olah mengirim pesan kepada dunia. Mereka tidak akan pernah berhenti. Luca Toni, pemain dari Fiorentina, mencetak 2 gol dan Gianluigi Buffon menjaga gawangnya tetap suci. Italia menang dengan skor 3-0 dan melaju ke babak semifinal. Namun bukan hasilnya yang membuat laga ini dikenang, melainkan suasana wajah-wajah yang kembali tersenyum, tim yang kembali percaya diri, dan negeri yang perlahan memaafkan skandalnya sendiri. 7 Juli 2006 di Dortmund, Italia menghadapi Jerman, sang tuan rumah yang tampil luar biasa sepanjang turnamen. Pertandingan berlangsung sangat ketat, dramatis, dan menegangkan. Kedua tim bermain selama 118 menit tanpa gol. Penonton berdiri, jantung berdegup cepat, dan semua merasa laga akan berakhir lewat adu penalti. Namun di menit ke-119, Andrea Pirlo menerima bola dan menari di antara pemain-pemain Jerman. Dengan sentuhan halus dia memberi umpan kepada Fabio Grosso. Grosso melepaskan tembakan kaki kiri yang menyebabkan bola melengkung sempurna masuk ke gawang dan membuat penonton Jerman tak percaya bagaimana Jerman yang menjadi favorit menjadi juara tanpa celah bisa tertinggal dari Italia. Dan kesedihan pendukung Jerman tak sampai di situ. Alessandro Del Piero menambah luka bagi fans Jerman. Dia menutup kemenangan Italia 2-0 setelah mencetak gol di menit ke-121. Jerman hancur di tanahnya sendiri dan seluruh publik Italia menangis, bukan karena sedih, tapi karena mereka tahu ini bukan sekedar sepak bola, ini adalah penebusan. Partai final Italia melawan Prancis menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan di seluruh dunia. Zinedine Zidane membuka skor lewat penalti Panenka yang sangat indah, seperti menjadi lambang dari keindahan sang maestro. Uniknya, gol tersebut adalah gol kedua yang diterima Italia. Keduanya tidak dari open play, sekaligus membuktikan kekuatan lini bertahan timnas Italia. Namun tak lama berselang, Italia membalas lewat gol Marco Materazzi, menjadikan skor menjadi imbang 1-1. Laga berlangsung sangat keras, tegang, dan penuh drama, hingga akhirnya dunia menyaksikan momen paling ikonik di abad 21. Zinedine Zidane menanduk Marco Materazzi, sebuah tindakan yang mengubah segalanya. Kartu merah keluar, Zidane berjalan meninggalkan lapangan dalam sunyi, dan Italia tahu sejarah menunggu mereka. Adu penalti tiba, Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero, dan Grosso melangkah satu persatu, dan ketika Grosso mencetak gol terakhir, semuanya berlari dan tidak percaya apa yang sedang mereka alami. Italia juara dunia untuk yang keempat kalinya. Tangisan, tawa, dan kelegaan tumpah di seluruh negeri. Dari reruntuhan skandal, mereka membangun kejayaan. Italia tahun 2006 bukan sekedar tim sepak bola. Mereka adalah refleksi dari bangsa yang terluka, tetapi tidak menyerah. Tim yang menunjukkan bahwa dari kehancuran bisa lahir keindahan yang tidak tergantikan. Marcello Lippi menutup konferensi persnya dengan kata-kata paling sederhana, "Kami datang bukan untuk membungkam dunia, tetapi untuk menemukan kembali siapa kami." Dia melakukan dengan cara paling Italia, disiplin seperti prajurit Romawi, dan berani seperti pahlawan yang tahu bahwa sejarah selalu menunggu di ujung penderitaan. Malam itu di Berlin bukan hanya tentang piala, tapi tentang penebusan, tentang bagaimana sepak bola bisa menjadi bahasa keanggunan.
kekuatan dan persatuan. Dan sejak hari itu, dunia kembali mengakui Italia bukan hanya negara sepak bola. Italia adalah puisi yang hidup dalam bentuk permainan.